marhaban ya marhaban. Kita santri nanti di masyarakat cuma bisa mengajarkan alif ba ta, bisa mengajarkan hanya mungkin sholat saja, rukun sholat saja, segala macam. Ajarkan. Berapa banyak kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Sebab apa? Ketika seseorang mampu memberikan yaitu ilmu kepada orang lain, sangat luar biasa. Sebab salah satu pahala yang tidak terputus adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkannya. Sungguh pun pada saat kita sudah tidak ada, maka ilmu tersebut akan manfaat buat diri kita. Maka saya salut, salut seseorang yang mengajarkan ilmu, yang nggak bisa baca Al-Quran, kayak ustadz kampung gitu ya. Ustadz Jakarta juga banyak yang ikhlas, yang tidak dibayar sama sekali, yang kadang-kadang minta bayar buat 10.000 aja katanya mahal, tapi ketika masuk TK jutaan dia tidak teriak mahal. Gak ada. Pusat mahal sih 10.000, 20.000 cuma buat bayar listrik doang. Kadang-kadang disebut mahal, tapi TK berjuta-juta tidak mahal. Yang padahal ketika itu datang ke kelas 1 TK cuma ngajarin nyanyian balonku ada 5, nyanyian saja. Tapi yang manfaat buat diri kita nanti adalah anak-anak kita, orang yang kita ajarkan. Masya Allah, mulia sekali guru-guru kita mengajarkan kita dulu. Beda sama sekarang. Kalau guru kita dulu mengajarkan kebaikan buat kita, itu walaupun galak kayak gimana, disabet kayak gimana, itu diizinkan oleh orang tua kita. Karena berharap apa? Berharap bahwasanya anak-anak kita nanti sungguh pun dihukum oleh guru-guru dengan rotan, bahkan terkadang rotan sapu patah. Tapi berharap anak-anak kita pandai ketika membaca Al-Quran atau punya adab ke depannya. Coba jajal guru-guru sekarang, ketika mulai keras dengan anak muridnya, sebentar-bentar melaporin anak-anaknya, sebentar-bentar lapor sama orang tuanya, disiksa lah, sehingga apa? Kekerasan lah, atau kena HAM lah, apa segala macam. Bagaimana pengen doa dan keberkahan seorang guru kalau seandainya gurunya saja sudah berani dibentak-bentak oleh orang tua walinya, orang tua muridnya sudah berani, yaitu yang namanya memfitnah guru dan menghasutnya. Beda dengan orang tua kita dulu. Banyak keberkahan ilmu itu zaman sekarang ada sulit, sangat sulit, tidak seperti dulu. Masya Allah. Berapa banyak kembali lagi wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Mengamalkan, dia tahu banyak ilmu, dia tahu banyak itu hal, wala ya'maluna, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini adalah salah satu penyakit kejiwaan hati dalam diri kita. Ajarkan sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga, penyakit apa? Kata Syekh Hasan Al-Basri, wa idza amalu la yakhlisuna, ay wa idza lam yakhlisul mar'a fil ibadah lam yusdaq fiha fasidqul aslu wal ikhlasul far'un. Lalu yang ketiga, penyakit diri kita, penyakit hati kita, wa idza amalu la yukhlisuna, ketika mengamalkan segala sesuatu kebaikan, la yakhlisuna, dia tidak pernah ikhlas. Ada ngajarin, ada melakukan kebaikan, tapi ada sesuatu yang menguntungkan buat diri dia. Kalau nggak ada dalaman amplop, itu nggak bakal mau ngajar tuh. Hati-hati. Kalau nggak ada sesuatu bayaran, dia tidak mau ngajar. Kalau tidak ada sesuatu bayar, dia tidak akan pernah memberikan ilmunya kepada orang lain. Ini sulit zaman sekarang. Sulit. Yang nggak bayar zaman sekarang dia cuma kentut doang, nggak ludah kali. Semuanya bayar, apapun bayar. Bayar. Makanya cukup salut luar biasa kepada guru-guru yang sekarang. Di zaman sekarang masih tidak meminta itu bayaran kepada murid-muridnya. Masya Allah.
sangat luar biasa. Sebab apa? Wa idza lam yakhlusil mar'i fil ibadah lam yustaq fiha. Apabila mana seseorang sudah tidak ikhlas dalam ibadah, maka dia tidak termasuk menjadi orang yang jujur. Sudah tidak termasuk orang yang jujur. Kok begitu ya? Iya. Al-Quran kan judulnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kalian semua, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali itu kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam agama. Cuman sudah sering disampaikan, ikhlasnya orang yang mukhlis sama ikhlasnya orang yang awam ya beda, gak sama. Ikhlasnya orang awam itu biasanya melakukan sesuatu itu dengan ada iwan peran. Ikhlas seseorang awam model kita lah, ketika mengamalkan sesuatu, ketika mengerjakan sesuatu, cenderung ada yang menjadi tukaran keikhlasannya dia. Contoh, seorang guru mengajarkan, guru sekolah ngajar, itu kalau nggak ada bayaran nggak bakal mau datang. Tapi kalau ada bayarannya, luar biasa. Dan ikhlas pun pada hakikatnya ikhlas begini yang paling gampang deh. Sesuatu yang endingnya happy, bahagia, itu ikhlas. Sesuatu yang endingnya happy, itu bahagia, ikhlas. Walaupun yang dia keluarkan itu banyak. Contoh, pernah nggak ngeliat orang yang habis gajian, sebelum sampai ke rumah tiba-tiba ngeliat ada dangdutan terus nyawer. Kadang-kadang duit gaji belum nyampe ke video udah nyawer duluan lah itu. Apalagi dipanggil kan, ya Allah luar biasa. Haji Paman paling kasep, datang. Yang tadi mau nyawer 10.000 jadi cepet. Yang tadi mau nyawer 5.000 jadi 50.000. Kenapa? Dipanggil, naik ke panggung, joget bersama, ya kadang-kadang lupa yang di rumah. Itu. Nah, dia rasanya itu ikhlas. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di situ. Karena kebahagiaan. Jadi orang yang bahagia cenderung dia ikhlas. Orang yang tidak bahagia tidak akan pernah ikhlas samanya. Itu kunci sederhananya begitu aja. Kunci sederhananya begitu aja. Contoh, berapa banyak anak muda rela dia ketika suruh jemput maaf calonnya, hujan gede sekalipun, macet sekalipun, apalagi locak daun sekarang, zaman locak daun, walaupun nggak bisa masuk ke daerah tersebut, dia paksakan biasa masuk. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan satu cinta. Setidaknya cintanya kalau diterima, apalagi dibalas dengan itu pasangannya, itu akan hilang capeknya. Jangankan cuma dari sini ke Senen, dari sini ke ujung belum dia kejar. Karena dia cinta. Yang akhirat bahagia. Maka tidak akan pernah ada yang namanya ikhlas kalau dia tidak bahagia. Ikhlasnya seseorang yang awam, ketika dia bekerja, dia mendapatkan imbalan, dan imbalan itu mesti sesuatu yang membuat dia bahagia. Sulit. Lalu bagaimana ketika ditanya, Mas kerja? Iya. Gimana? Ojek. Gimana sekarang? Anyep. Sekarang gimana? Anyep. Sampai viral itu supir taksi online pakai teriak-teriak. Masya Allah. Order. Anyep. Kasihan. Tapi kan ceritanya main-main. Gimana Mas? Jadi ojek online atau kerja biasa, kerja kecil, sampai cukup nggak? Cukup sih.
Alhamdulillah sih, kalau sudah kalimat syukur, alhamdulillah jangan pakai sih belakangnya. Biasanya kalau udah menggunakan kalimat sih, berarti ada sesuatu mengganjal dalam hatinya. Mas gimana mas? Apa? Istri sampean kayaknya solehah banget, ngajinya rajin. Iya sih. Berarti kalau ada sih di situ ada sesuatu mengganjal tuh. Ngajinya rajin. Di majelis lain di mana-mana tuh diundang sama istrinya, tapi pakai sih. Sihnya apa sih mas? Ngomel mulu di rumah. Kalau sudah dia itu bersyukur kepada Allah, jangan pakai sih. Kalau sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah, jangan pakai sih. Kalau sudah bersyukur segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai sih. Sudah ikhlas saja. Wa idza amalu la yukhlisuna, penyakit yang ketiga, ketika mengamalkan sesuatu dia tidak pernah bisa ikhlas. Yang berat, masya Allah. Karena ikhlas adalah sesuatu sifat jujur. Sedangkan asal ikhlas adalah asal pokok seseorang ketika dia dianggap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yaitu yang lainnya adalah yaitu far'un, cabang. Makanya ada doanya daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ya dalilal khairati, ya dalilal khayari, dallini ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Imam Ahmad bin Hanbal selalu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya dalilal khayari atau khayari, dallini ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikas salihin. Wahai yang menunjukkan rasa kebingungan atau segala macam yang susah, dallini, tunjukkan kepada alat tariqis sadiqin, atas jalan-jalan orang yang jujur, sidik. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang ikhlas. Itu doa Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ketiga kembali, wa idza amalu la yukhlisuna, ketika mengamalkan sesuatu tidak pernah bisa ikhlas. Kalau nggak ada duitnya nggak jalan, kalau nggak ada rokoknya nggak jalan, kalau nggak ada kopinya nggak jalan, kalau orang udah UUD, susah buat ikhlasnya. Susah buat ikhlasnya. Masya Allah. Ikhlasnya orang yang benar-benar ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah mengamalkan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah. Lalu yang keempatnya adalah penyakit, kata Imam Syekh Hasan Al-Basri, penyakit jiwa atau penyakit hati. Wa yaquluna fi rizqillah wa la yashkuruna. Makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala wa la yashkuruna, dan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak pernah mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian semua? Jawabannya Allah. Yang ngasih rezeki sama ente? Jawabannya Allah. Yang ngatur rezeki? Allah. Yang ngasih segala macam kehidupan? Allah. Tapi wala yashkuruna, tetapi tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dengan makna syukur? Syukur secara bahasa Indonesia mungkin diartikan sebagai kalimat terima kasih. Just thanks for God only, itu saja. Hanya berterima kasih kepada Tuhan, itu saja sudah. Tapi bukan itu maksudnya. Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Perkara kitab Syekh Nawawi, beliau katakan yang namanya syukur, fasyukru, yang disebut syukur bukan hanya sebatas dia berterima kasih, mengucapkan terima kasih alhamdulillah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala. Syukur adalah ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala, menasarufkan, menggunakan seluruh anggota badan kita fi mardatillahi ta'ala, yang tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang kita punya,
telinga kita, mata kita, mulut kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, apa yang kira-kira ketika kita lakukan itu menunjukkan bahkan mampu menciptakan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ridho Allah kepada kita. Coba berapa banyak hari ini kita lakukan kebaikan dengan tangan kita, berapa banyak langkah kita, berapa banyak langkah kita langkahkan di hari ini untuk itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mata kita yang kita lakukan dari bangun tidur sampai sekarang, yang kira-kira mata kita ketika menatap sesuatu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau membuat Allah ridho kepada kita. Berapa banyak lidah kita mengucapkan kebaikan di hari ini, yang ketika kebaikan itu membuat Allah ridho kepada kita. Segala apapun yang namanya syukur, lakukan dengan apa yang kita punya, anggota badan kita. Tidak cukup hanya kalimat terima kasih ya Allah, tidak cukup hanya kalimat alhamdulillah ya Allah, engkau telah berikan anugerah kepada kami, tidak cukup. Tapi yang dituntut adalah bukan masalah terima kasihnya, tapi tuntut pengembalian rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saya tidak ada sebut bersyukur kepada Allah kalau nggak mau yang namanya sholat acak. Tidak pernah bisa disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak pernah mau yang namanya sujud acan. Lalu apakah cukup sampai situ doang? Tidak. Wajra'ul amwali fiha, menasarufkan, menggunakan harta yang dia miliki ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan dengan sesuatu yang membuat Allah ridho kepada dia, yang membuat rezekinya, hartanya, bahkan apa yang dia dapatkan saat itu, bahkan saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat harta begitu banyak, punya mobil, punya rumah, duitnya nggak habis-habis, rekening nolnya banyak, sampai hitung nolnya tuh sampai di depan nol juga nggak ada angka, kosong begitu. Di depan nol nggak ada angka. Mungkin saking banyaknya tidak cukup hanya sholat saja. Syukurnya orang yang berharta dengan hartanya, syukurnya orang dengan berilmu dengan ilmunya. Tasarufkan, gunakan dengan ilmunya. Syukurnya orang yang sehat melakukan ibadah. Syukurnya orang yang berharta, ia banyak pergunakan hartanya. Di zaman sekarang yang luar biasa nih. Coba kira-kira ini mah gak usah jauh-jauh dari santri ya santri. Di zaman virus wabah corona ini, apa yang sudah kita lakukan saat ini untuk minimal, gak usah cerita negeri yang besar lah, wilayah kita saja, apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat di musim corona ini, kira-kira apa? Minimal nyemprot masjid dengan menggunakan desinfektan. Saya ngasih makan ya, ataupun ke musola, ke gang-gang, rumah-rumah, pesantren, lakukan itu. Ketika kau tidak punya harta, bantu saja sudah, bantu saja. Bantu pegang-pegang sprayernya, bantu pegang semprotannya, masa iya nggak bisa, nggak harta nggak punya sama sekali. Ketika kita tidak memberikan apa-apa sama sekali, udah selesai tiap hari apa doa, bagus berdoa bagus, tapi cari lebih dari itu. Kenapa? Karena berdoa tidak mengeluarkan harta, karena berdoa tidak yaitu mengeluarkan sesuatu beban. Siapapun bisa berdoa, tapi mesti lebih dari itu. Itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi-bagi masker kayak santri sini kan masya Allah kerja bagi-bagi masker ya, sehari 1000 masker ya. Bagi-bagi makanan saya. Ya bagi-bagi makanan. Apa? Bagi-bagi cinta. Cinta bagi-bagi cinta. Kasih setengah makin jam. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton ini gitu. Jangan terlalu jujur itu nggak gimana. Nah masya Allah. Ayo bantu. Kamu tidak punya apa-apa, buat status.
Kalau kita entah status Facebook, status apa lagi itu, status mungkin di IG-nya, ya, ataupun di status media sosialnya, lakukan dengan bijak. Ya, beri semangat orang-orang yang hidup dengan kena wabah seperti ini. Jangan dibikin down, jangan ditakut-takutin, jangan menghilangkan semangat orang untuk berbuat baik. Nah, ketika menghilangkan semangat untuk berbuat baik, ini khawatir akan jadi penyakit buat diri kita. Ayo mulai saat ini yang biasa ngupdate statusnya, lakukan status dengan bijak. Ya, entah itu nasihat-nasihat agama, jangan nakut-nakutin orang. Kurang manfaat nantinya, kurang manfaat. Kalaupun nge-share cari berita yang tidak hoax. Kalau mencari nge-share video yang tidak hoax, video yang baik. Kita gampang sekarang mudah ngecek berita hoax atau tidaknya. Ya, gitu mudah sekarang, yang sekarang dipermudah. Ayo bijaklah dengan YouTube bermedia, bijaklah dengan sesuatu yang kita punya. Kenapa? Karena menunjukkan kalau diri kita adalah orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillahi. Yang kelima, penyakit hati. Kata Imam Syekh Hasan Al-Basri adalah yang ketika penyakit di dalam hati kita, maka penyakit yang lima ini adalah wa ma yardawna bi qismatillahi ta'ala, tidak pernah ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita. Nggak ikhlas apa yang Allah kasih buat diri kita, fi halatihi, di setiap keadaan. Saya nggak ikhlas, saya nggak ridho, saya nggak demen Allah kasih bencana di negeri saya. Umpamanya, ini gara-gara begini lockdown, nggak ridho saya. Susah nyari order, hanyep kemana-mana. Jangan orang lain, yang lainnya suruh susah minta ampun. Ujian semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup diuji, yang mati pun diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi, bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan yang namanya maut, ciptakan namanya yaitu kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Tujuannya untuk menguji kalian semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di antara kalian mana yang paling terbaik amalnya, mana yang paling terbaik karyanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hidup diuji, yang mati diuji. Nggak ada yang nggak diuji semuanya. Sepanjang kita punya akal, sepanjang kita masih punya harapan, sepanjang kita masih berpikir, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ketika akalnya hilang, maka Allah tidak akan uji buat dia. Sebab apa? Orang hilang akalnya, orang gila, itu menjadi ujian buat diri kita. Sudah selesai. Kalau nggak pengen diuji, jangan, doanya gampang. Allahumma ja'alni minal majnunin. Ya Allah, jadikan saya orang yang gila. Selesai. Kenapa? Karena orang gila tidak diuji. Orang gila menjadi ujian buat diri kita. Corona juga males orang gila, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Habis. Nah, wa may yardawna bi qismatillah, tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita. Apa aja ini? Apa aja? Ya, apakah rezeki kita, apakah keluarga kita, apa jabatan kita, apa usaha kita, apalagi sekarang sulit. Berapa banyak yang di PHK, berapa banyak yang dipulangkan dari perusahaan, berapa banyak yang sudah tidak mendapatkan penghasilan sampai saat ini. Sulit, tidak ridho kepada Allah.
Apa yang Allah gariskan buat diri kita, ini salah satu penyakit dalam diri kita, penyakit hati. Terus kalau gitu qanaat, jangan qanaat. Kalau kita tawakal aja, ya nggak masih tawakal, tetap ikhtiar berusaha. Belajarlah kepada orang-orang yang pandai untuk mencari solusi bagaimana ketika yaitu dalam kondisi seperti ini mampu memberikan atau mencari rezeki yang lebih baik. Sampai sekarang Masya Allah luar biasa, berapa banyak harga-harga semuanya pada naik. Sampai tadi ada yang ngawaya Kiai, alhamdulillah Kiai saya jadi pengusaha masker apaan itu, masker yang sensi itu tuh, yang dulu cuma 500 perak, 1000 perak, sekarang per helainya per lembar itu 8.000 rupiah. Sampai dia itu buka di Tokopedia online, bukan dijual per karton lagi, per lembar. Menang banget. Masya Allah. Per karton itu berapa isinya? 50 ya. Dia jual 8.000 rupiah. Nah 8.000 rupiah kali 50 berapa? 400.000. Bayangkan saja, Masya Allah. Yang dulu cuma berapa rupiah? Itu sama masing-masing lah. Cari. Coba Bang Santri lah. Ya. Bikin usaha apa kek, buka tukang depan pesantren tuh, terima pemandian mayat corona pokoknya. Kan nggak ada ya. Siapa yang minta mandi? Masya Allah. Coba yang unik-unik lah, coba yang indah gitu, itu pasti mahal itu. Iya. Terima pemandian mayat kena virus corona. Dan apakah dikasih? Terima hiburan. Iya, Masya Allah. Terima tahlil gitu kan. Nggak boleh kumpul-kumpul. Polisi juga sekarang ngaji aja pakai online sekarang, Masya Allah. Yang penting bisa ngaji. Alhamdulillah di pesantren di majlis itu udah boleh banyak yang hadir ini. Jin yang hadir. Yang penting masih bisa ngaji, itu Masya Allah. Inilah hebatnya di zaman sekarang ini. Disebabkan apa? Karena kepandaian seseorang, kepandaian di zaman sekarang ini mampu, pun orang di mana saja masih bisa ngaji sekarang. Masih bisa ngaji. Kenapa? Karena ilmunya ini luar biasa, kepada seseorang jadi manfaat buat kita semuanya. Tuh. Ya Allah. Lalu yang terakhir kata Imam Syekh Hasan Al-Basri, yang terakhir adalah wa yudfanuna mautahum wa la ya'tabiruna. Yang terakhir penyakit hati ini, wa yudfanuna mautahum wa la ya'tabiruna. Sering nguburin orang mati, sering nganterin orang mati, bahkan dari mulai mengafankan, memandikan, mengafankan, mensolatkan, bahkan menguburkan orang yang mati, tapi wala ya'tabiruna, tapi tidak pernah mengambil contoh. Nggak pernah ngambil contoh. Bisa jadi sekarang kita yang mandiin, besok kita yang dipandiin. Bisa jadi sekarang kita masukin orang ke kurung batang, bisa jadi besok kita yang digotong. Bisa jadi sekarang kita mengafankan orang lain, bisa jadi besok kita dikafankan. Kita nggak pernah tahu. Wala ya'tabiruna, nggak pernah ngambil contoh. Awal yatadzakkaruna lil maut, wal yatadzakkaruna lil maut, nggak pernah ingat mati. Nggak pernah ingat mati. Ingatnya kalau nggak punya duit aja. Ingatnya kalau nggak bisa makan bagaimana. Nah, ingatnya kalau udah tua umur 30 lebih bagaimana kalau belum kawin. Itu aja ingetin santri mah. Ingetin mati aja. Ingetin. Nah makanya alhamdulillah sekarang nih anak STT bersyukur juga sekarang nih para anak bujang nih. Ya yang mau nikah sekarang itu murah. Iya mau nikah murah beneran. Yang hadir kata yang Buyung polisi wajib 4-6 orang doang. 6 orang doang irit itu bener. Alhamdulillah Mas Masud kan sekarang nikahnya begitu. Cuma 6 orang doang yang boleh hadir. Mana? Atu penghulu, atu lagi pengantin laki.
Murah meriah. Nggak usah ada pesta. Murah meriah. Ntar aja pestanya belakangan lah. Kalau punya duit. Ya. Alhamdulillah tuh. Makanya kalau nikah sekarang itu barokah. Nikah apa? Nikah corona namanya. Nikah corona. Ya Allah, murah meriah. Nggak boleh pakai rame-rame. Ada manfaatnya. Manfaatnya orang terhalang bagaimana bikin pesta besar-besaran kan itu. Kemudian sudah didaftarkan di KUA. Nah ya sekarang nih yang tadi mau pesta besar-besar, alhamdulillah dia itu. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara corona jadi saya nggak ngeluarin duit banyak mertua tuh gitu. Ada udah. Alhamdulillah sih. Wa yadfaluna mautahum wala ya'tadiruna. Yang keenam terakhir adalah sering, yaitu menguburkan mayat, sering menguburkan orang yang mati, tapi wala ya'tadiruna, dia tidak pernah ingat yang namanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Uriya annahu qala sallallahu alaihi wasallam, qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Kata Nabi, innal qabra, sesungguhnya kuburan, sesungguhnya alam kubur awwalu manazilil akhirah, yaitu awal pertama tempat menuju akhirat. Sofa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Kalau yaitu dia selamat di dalam kuburan, di awalnya masuk kuburan kemudian dia selamat, fama ba'dahu aysar minhu, maka setelahnya dia akan mudah untuk melewatinya. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi ketika dia tidak mampu selamat dari pertanyaan para malaikat, tidak mampu selamat daripada pertanggungjawaban kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika belum masuk kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka lebih dari itu setelahnya sangat sulit ketika dia terbebas daripada siksa kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita nanti mati bawa-bawa apa? Udah punya bekal belum? Ayo, yang mulai ngaji, yang udah jarang-jarang ngaji, mulai ngaji lagi. Yang nggak pernah ngaji, mulai ngaji lagi. Ya, kalau malu-malu mah untuk datang ke majelis atau masuk-masuk ke onlinean gitu kan, lebih enak. Ya, kalau ngaji begini kan nggak kelihatan ya. Kalau di majelis taklim mesti datangnya rapi, pakai minyak wangi, pakai jilbab yang mahal, pakai peci yang cakep-cakep. Kalau sambil online pakai telanjang mah bodo amat, nggak kelihatan sama yang ngaji, nggak kelihatan sama yang apa kasih tausiahnya, nggak kelihatan. Apalagi profilnya di off itu selesai sudah. Yang penting kedengar suara, yang penting mau ngaji aja. Terserah mau tukang mabok silakan ngaji, tukang gaplek ngaji, tukang judi ngaji, entar juga lama-lama mah bakal diberi sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang amin biasanya tempat tukang mabok tadi itu. Oh masya Allah. Sudah aminkan saja ketika seseorang melakukan kebaikan, sudah itu aja. Rawatul Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruya annahu qala inna lil mauti faz'an fa idza ata ahadukum wafatun akhi falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma tubhu 'indaka fil muhsinin waj'al kitabahum fi 'alliyin wa akhlif 'aqibahum fil akhirin. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahu. Rawahu Tabrani. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a bi mautil muslim fada'a lahu bi khairin kataballahu lahu ajra man da'a man 'adahu hayyan wa shayya'ahu maitan. Rawahu Darqutni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti faza'an, sungguhnya kematian itu faza'an, buat kaget. Kematian itu kadang-kadang sifatnya membuat kita kaget, nggak pernah kita duga. Faiza atahadukum, ketika datang kepada salah satu dari kalian wafatun, kematian, wafatu akhiri, kematian saudara kalian, maka falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka katakan, kata Rasulullah SAW, kalimat inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya hanya milik Allah semuanya, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya ilahi segala sesuatu raji'un hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami akan kembali, akan pulang kampung semuanya. Enggak ada yang akan tetap di alam dunia. Sepanjang-panjang umur manusia zaman sekarang berapa sih? Berapa? Kan kata Rasulullah SAW bahwasanya umur umat itu tidak lebih dari antara yaitu 60 sampai 70 tahunan, tidak lebih. Sama sekarang itu, kalaupun lebih bonus. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Kemudian kita baca doa, kata Nabi SAW, Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, tuliskan dia atas saudara kita yang meninggal muslim, indaka, di sisimu, fil muhsinin, termasuk dalam orang-orang yang muhsin, yang baik. Waj'al kitabahu fi 'illiyin, dan jadikan setiap tulisan amalnya dia fi 'illiyin, dalam surga 'illiyin. Wa akhluf 'aqibahu fil akhirin, dan berikan itu ganjaran kebaikan buat dia fil akhirin, dalam akhirat. Allah wala tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kosongkan ganjarannya, pahalanya ketika di alam dunia beribadah. Wala taftina ba'dahu, dan jangan engkau berikan fitnah kepada kami setelah kematiannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bi mauti muslimin, barang siapa yang mendengar meninggalnya seorang muslim, fada'alahu, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara yang meninggal, bi khairin, dengan kebaikan. Kataballahu lahu ajra man 'adahu hayyan wa syayyahu mayyitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan dituliskan kebaikan buat diri dia, dan orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri dia dalam keadaan hidup dan kehidupannya, doanya dia itu akan memberkahi, doanya orang-orang yang orang yang mendoakan itu akan menjadikan keberkahan buat itu orang yang meninggal. Dan begitu pun sebaliknya. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya uzkuru mahasina mautakum. Kata Rasulullah SAW adalah sering-seringlah kalian menyebut yaitu kebaikan orang-orang sudah meninggal. Jangan kau itu buka aib-aib orang yang meninggal. Jangan kau buka keburukan orang yang meninggal. Bahkan dalam beberapa hadis bahwasanya beberapa kitab-kitab dikatakan ketika Anda mendapatkan aib seorang mayit ketika memandikan mayit, maka wajib untuk tidak menyebarkannya. Itu wajib. Nah, ini yang terakhir buat diri kita, penyakit. Jangan sampai yaitu kita sering lihat kematian, cuman kita tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian itu sendiri. Maka kesimpulannya bahwasanya penyakit, 6 penyakit ini, inna fasadal qulubi an sitati asya, bahwasanya sesungguhnya rusaknya hati kita, rusaknya jiwa kita disebabkan 6 perkara. Yang pertama adalah, kita ulang kembali, yang pertama adalah awwalu yudhibuna bi ra'ji taubati. Yang pertama selalu melakukan dosa tapi entar-entar aja, menunda untuk itu bertobat, seolah seakan-akan bahwasanya kita akan bisa bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ini khawatir, ini penyakit hati. Yang kedua, wa ya'maluna al-ilma wa la ya'malun. Dia tahu banyak ilmu tapi tidak pernah mau mengamalkan. Lalu yang ketiga penyakit hati, wa idza amalu la yukhlisuna, ketika dia mengamalkan ilmu la yukhlisuna, dia tidak pernah bisa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyakit yang keempat adalah wa yaquluna rizqallah wa la yashkuruna, dia makan rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi la yashkuruna, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, wa mayardauna bi qismatillah, dia tidak pernah ridho dengan apa yang Allah bagikan, dengan apa yang Allah berikan nasib buat diri di alam dunia. Dia tidak ridho sama sekali. Lebih-lebih ketika wabah penyakit seperti ini, dia tidak ridho. Nah, ketidakridhoannya itu adalah khawatir akan merusak jiwa dan hati kita seorang muslim. Lalu yang terakhir kembali lagi, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna, sering ngikut nguburin orang meninggal, tapi wala ya'tabiruna, tetapi tidak pernah mengambil contoh itu buat diri kita. Kembali lagi, setiap diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan
kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, orang-orang kita sayangi masuk ke dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para santri, santriawan dan santriwati dan para jamaah, insyaallah mudah-mudahan ngaji ini akan terus berjalan. Nanti diagendakan di malam Jumat kita mulai kembali ngaji kitab yang biasa kita kaji, yaitu kitab apa? Kitab apa? Taqihul Wasaliyah, Taqihul Qaul atau Rubabul Hadis. Insyaallah di jam 9 kita sudah mulai ngaji lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat diri kita semuanya. Jangan pernah tinggalkan ngaji hanya disebabkan karena memang ada aturan dari pemerintah kita. Tetap kita berhusnudzon, tetap kita yaitu menjaga diri kita, tetap kita jaga dan yaitu kita tetap ikuti aturan. Jangan nabrak aturan pemerintah karena semata-mata untuk kebaikan warga negara.